nakes hebat Indonesia. Rasanya sudah lama kita nggak ketemu lagi di obrolan yang menarik dan informatif ya. Kali ini konten baru nih, judulnya Ngopi Hitam. Nah, apa itu ngopi hitam? Nih, kita ngopi hitam ya. Ngopi hitam itu ngobrol persoalan informasi dan teknologi empat mata. Kira-kira empat matanya dengan siapa sekarang ini? Empat matanya dengan Ketua Tim Kerja Data dan Informasi Sekretariat Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Pak Timor. Apa kabar Pak Timor? Baik, Pak. Salam sehat. Salam sehat. Ketemu lagi Pak Eri. Ya, ketemu lagi. Ini rasanya sudah lama kita nggak ngobrol ya, nggak ngobrol. Ini saya kira nakes hebat Indonesia perlu informasi yang update ya dan terkini ya. Ini ada beberapa hal yang kita perlu sampaikan kepada nakes hebat Indonesia, bahwa kira-kira isu terkini yang berkaitan dengan nakes Indonesia juga dengan data dan informasi nakes di Indonesia. Kira-kira apa Pak Tuan bisa disampaikan? Baik, Pak. Saya akan sampaikan isu terkini terkait perkembangan data nakes, data dan program, data dan program di SSDMK dengan program-program lain. Yang terbaru saat ini sudah berjalan Pak, tapi nanti by system itu lewat SSDMK digunakan oleh teman-teman di UKM, yaitu akan pemberian insentif nakes hanya untuk ASN, PNS dan P3K di UKM, Puskesmas. Insentif nakes di UKM ya? Ya, akan ada pemberian itu. Menggunakan SSDMK data dasarnya. Oke. Biasanya kalau insentif itu seksi, menarik. Oke, itu yang apa lagi? Yang kedua, baru di launching oleh Pak Wapres di minggu lalu, kurang lebih di bulan Juni, tanggal 20-an itu, adanya MPP Digital, Mall Pelayanan Publik, di mana di 21 kap kota itu sudah diterapkan, di launching, digunakan pelayanan pembuatan SIP, menggunakan aplikasi, dan itu datanya dari SSDMK. Ya, populernya MPP Digital. MPP Digital. Mall Pelayanan Publik Digital. Kira-kira apa yang terbaru dari MPP Digital ini? Yang kemudahan atau teknologi? Jadi pembuatan SIP nggak perlu lagi datang ke tempatnya. Cukup dari handphone. Dunia dalam genggaman. Jadi dari situ datanya dari SSDMK. Datanya dari SSDMK. Pastikan datanya harus ada. Ya. Jadi data nakesnya harus masuk di SSMK baru bisa. Terus apa lagi ada? Nah, yang terbaru nih, mungkin yang ditunggu-tunggu teman nakes nih Pak, akan ada pembukaan lowongan P3K, tapi saya belum tahu kapan. Tapi sudah kami siapkan portal Pak, portal pengecekan tenaga non ASN. Portal ini pengecekan data non ASN tenaga kesehatan ya, untuk tenaga kesehatan. Ya. Itu mungkin yang bakal ramai nih Pak, yang sedang ramai saat ini. Ya, jadi ada tiga isu terkini tadi ya. Tadi ada satu tadi tentang MPP Digital, itu memberi kemudahan untuk pengurusan pelayanan pembuatan SIP ya, surat izin praktek. Jadi nggak perlu datang lagi ke counter. Baru 21 kap kota tapi Pak Heri. Oh, 21 ya. Ini proyek terpilih. Proyek terpilih. Nanti kedepannya bisa kita. Saya kira kalau itu dirasakan nyaman bisa direplikasi ke seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bisa secepatnya. Ya. Terus satu lagi ada tadi insentif nakes UKM ya, di UKM di Puskesmas. Ya, di Puskesmas. Jadi untuk pegawai yang ASN. Ya. Jadi ASN dapat insentif UKM. Ya. Insentif itu yang bergaris bawah pasti itu menarik. Dan yang terakhir munculnya adalah portal pengecekan data nakes ya untuk P3K nakes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang tahun lalu sempat heboh ya. Tahun lalu kalau ikuti kontennya di Jenakes, tahun lalu sempat heboh tentang P3K ini ya, rekrutmen ini ya, soal datanya juga gitu. Heboh. Nah sekarang ada portal pengecekan. Siapa yang bisa ngecek ke portal ini? Seluruh Pak. Jadi di portal ini, nah ini pertanyaan bagus buat teman-teman juga biar mengetahui. Di portal ini kita bisa mengecek Pak data kita apakah sudah sesuai atau belum, sudah valid atau belum. Nah ini menjadi masih via ini kan? Masih via handphone. Ya. Jadi ini adalah terutama untuk validitas dan kelengkapan data. Yang kedua yang paling penting juga adalah tentang PMT kerja, PMT masa kerja di tempat dia bekerja. Itu bisa di cross check istilahnya, kalau boleh saya pakai istilah pimpinan,
360 derajat. Siapapun temannya bisa mengrosek temannya, seperti uji publik. Oh ya, jadi siapapun bisa melihat data siapapun untuk dalam kepentingan tadi valid kelengkapan Ya, validitas. Kalau ada yang nggak lengkap, bisa mengingatkan bisa lengkapin dong. Lengkapin ke Pasienkes. Ada tombol di situ. Ini juga hati-hati nih Pak. Kemarin dimanfaatin oleh orang-orang tidak bertanggung jawab membuat Google Form. Saya mungkin menyampaikan bahwa kelas Kemkes tidak pernah membuat Google Form untuk reporting permasalahan. Di situ ada tombol tindak lanjuti. Nanti diklik saja di situ kalau ada yang tidak sesuai. Ini penting. Jadi sekelas Kementerian Kesehatan nggak mungkin bikin Google Form, tapi aplikasi yang sudah didesain khusus untuk supaya bisa terkendali dengan baik. Ya, tercatat apabila tidak sesuai, silakan laporkan by sistem yang akan nanti menotifikasi, bukan Google Form. Jadi kalau ada Google Form hati-hati. Kan? Nah, sekarang tipsnya apa nih untuk pengelola data maupun untuk nakesnya barangkali ada tips atau ya pesan khusus lah buat ya supaya tercapai nih data yang lengkap, valid dan terpercaya. Slogan ini memang kita pegang Pak, kita pakai ya, artinya slogan lengkap dan terpercaya ini valid. Data ini harusnya lebih baik dari pengalaman belajar dari tahun lalu Pak, 2022. Jadi harus ada yang satu menjemput bola, misalnya pengelolanya menanyakan apakah ada data yang terbarui, terutama di STR, di SK-SK yang lainnya terkait dengan data. Kemudian dari sisi nakesnya juga nyamperin bola. Jadi saling berkomunikasi, istilah KIS tuh, KIS, koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi. Itu perlu dilakukan untuk kayak gitu. Kalau tipsnya seperti itu berarti harusnya nggak terjadi lagi nakesnya nyalain pengelola nyalain nakes. Yang terjadi tahun lalu. Nah, itu ribut nanti sama-sama. Sekarang saya cek and recheck, sekarang sudah bisa masing-masing berperan langsung karena aplikasinya sudah. Apabila ada yang data tidak lengkap, STR-nya mau habis buru-buru. Karena nanti kita nggak tahu 2 bulan lagi, 3 bulan lagi habis, dari 6 bulan sebelumnya sudah diingatkan untuk memperpanjang. Apalagi sudah ada ESTR di teman-teman di konsil di kita udah sepertinya nggak ada masalah lagi Pak untuk hal seperti itu. Saya kira ini menjadi fokus perhatian dari khususnya di Jenakes untuk tenaga kesehatan hebat di Indonesia supaya kita makin baik pengelolaan datanya dan juga manfaatnya bagi nakes maupun bagi pengelola nakes maupun fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di seluruh Indonesia akan lebih mantap lagi dengan adanya 3 isu program data ini. Mudah-mudahan bisa lebih baik, lebih lengkap, lebih evidence. Jadi saya kira itu yang perlu dicatat dari konten kali ini, bahwa ada 3 isu penting tadi sudah disampaikan Pak Timor, dan Dirjen Nakes akan selalu fokus pada data nakes supaya lengkap, valid dan terpercaya. Itu kata kuncinya saya kiranya. Mungkin masih ada pesan satu lagi pesan Pak, boleh. Makasih Pak. Jadi gini Bapak Ibu, teman-teman nakes ini kan sedang galau nih Pak. Datanya, kenapa di portal datanya tidak sesuai, padahal sudah ada di SSDMK sudah sesuai. Baik Bapak Ibu, sini sedang proses integrasi dengan banyak sistem. Jadi kalau Bapak Ibu STR-nya sudah valid di SSDMK, tunggu saja nanti otomatisasi di portal datanya bisa otomatisasi valid. Karena memang ini sistem lagi bekerja robot. Yang kedua, yang paling tidak kalah penting adalah PMP, Pak. Jangan sampai kosong. Di situ juga jangan sampai juga memanipulasi data, sehingga data yang ada di situ terkait dengan masa kerja dianggap bisa eligible, data itu bisa membuktikan bahwa data itu benar valid masa kerja seseorang. Mungkin itu aja Pak, yang saat ini digalaui oleh teman-teman di Nakes. Jadi komitmen terhadap interoperabilitas data ini antar sistem, ini sebenarnya komitmen kami semua di Jenakes maupun Kementerian Kesehatan terkait dengan Perpres Satu Data Indonesia. Nah, itu kata kunci yang sebagai closing, dan kita ketemu lagi nanti di konten ngopi hitam yang lain. Sekarang kita ngopi hitam dulu Pak Timo. Jadi kita ngopi hitam. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya. Kita ngopi hitam.